Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Al-Fakir Farid Firdaus Ats-Tsauri. Kali ini kita masih membahas tentang awal penciptaan alam semesta bagian kedua yang kami nukil dari kitab Bada'iuz Zuhur. Kitab Bada'iuz Zuhur adalah karya dari Jalaluddin Al-Suyuti yang membahas tentang berbagai kejadian, kisah, dan peristiwa dalam sejarah Islam, termasuk penciptaan alam semesta, kisah nabi, dan cerita-cerita lainnya. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dari sahabat semua dengan subscribe channel ini, like, dan share apabila bermanfaat untuk dibagikan. Said bin Mansur mengabarkan bahwa yang pertama kali dituliskan oleh kalam adalah, "Aku adalah yang maha menerima tobat. Aku akan menerima tobat orang yang bertobat." Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa yang pertama kali dituliskan oleh kalam adalah, "Sesungguhnya rahmatku melampaui kemarahanku." Masih banyak lagi pendapat-pendapat yang meriwayatkan tentang hal ini. Dan yang paling syahih adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu pada saat itu kalam menuliskan apa yang bakal terjadi hingga hari kiamat dan tentang ketentuan baik, jelek, bahagia, dan celaka. Firman Allah, "Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata." Quran, Surat Yasin, ayat 12, yakni di dalam Lauh Mahfuz. Umar bin Al-Ash mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi." Hadis tersebut menunjukkan bahwa kalam diciptakan lebih dahulu daripada arasi. Arasi merupakan ciptaan yang paling awal. Setelah itu, barulah diciptakan Lauh Mahfuz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya Allah memiliki lauh yang berasal dari mutiara putih. Dia suka melihatnya 360 kali dalam sehari semalam. Dalam setiap kali lihatan, dia mencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mencabut kerajaan, memberikan kerajaan, dan mengerjakan apapun sekehendaknya. Demikianlah Allah berfirman, Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dan firman Allah, "Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah." Quran Surat Fatir ayat 11. Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Allah telah menciptakan arasinya dari cahayanya. Kursinya menempel pada arasi itu. Di sekitar arasi terdapat 4 buah sungai, yakni sungai cahaya yang berkilauan, sungai api yang menyala-nyala, sungai salju yang putih, dan sungai air. Di sungai-sungai tersebut terdapat malaikat-malaikat yang bertasbih. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan bahwa Allah menciptakan arasi dari zamrud hijau. Arasi ini memiliki 4 penyangga yang berasal dari yakut merah. Antara satu penyangga dengan penyangga lainnya berjarak 80.000 tahun lama perjalanan, dan luasnya pun seperti itu. Arasi itu bagaikan tempat tidur. Penyangga-penyangganya dipikul oleh 8 malaikat. Dan kalau diibaratkan, arasi itu seperti kubah bagi malaikat dan bagi alam semesta. Masih diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya arasi sebelumnya berada di atas air. Setelah Allah menciptakan langit yang ketujuh, arasi itu ditempatkan di langit yang ketujuh. Dia jadikan awan sebagai saringan untuk hujan. Apabila tidak dijadikan seperti itu, tentu bumi akan tenggelam terendam air." Ada yang mengatakan bahwa ketinggian awan dari permukaan langit adalah 12 mil. Ikrimah mengatakan, "Sesungguhnya Allah menurunkan tetesan hujan dari langit sebesar unta. Seandainya tidak ada awan dan angin yang memecah-mecahkannya, tentu tanaman-taniman dan binatang yang terkena hujan itu akan rusak." Allah berfirman, "Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, diceritakan bahwa dia mengatakan, "Sesungguhnya di bawah arasi terdapat laut,
Di laut itu ada ikan-ikan bersayap yang dipakainya untuk terbang ke bumi. Matahari membakar sayapnya sehingga ia jatuh ke awan. Kemudian awan melemparkannya ke laut tersebut. Di sanalah ia tumbuh dan membesar. Allah berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Para ulama berbeda paham tentang ukuran hari yang terdapat dalam firman-Nya dalam 6 masa atau hari. Apakah hari itu termasuk hari menurut waktu dunia atau hari menurut waktu akhirat? Ibnu Abbas, radhiyallahu, Mujahid, Adahak, dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa hari tersebut adalah hari menurut waktu dunia. Sementara Ka'bi al-Ahbar dan Ibnu Jarir berpendapat hari-hari tersebut menurut waktu akhirat yang ukuran setiap harinya sama dengan 1000 tahun hari dunia. Pendapat yang paling syahih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Adahak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Allah berkehendak menciptakan bumi, Dia menyuruh semua angin untuk bergejolak. Angin-angin itu bergejolak, sehingga air pun bergejolak, dan timbul gelombang yang satu sama lain saling berbenturan. Angin terus-menerus menerpa air, sehingga air tersebut berbuih. Buih-buih itu bergulung, sehingga dari gulungan tersebut jadilah karang putih. Karang putih itu kemudian membukit seperti bukit yang besar. Air menjadi berkurang, dan buih kian membesar dengan kekuasaan Allah, sampai besaran yang tak terhingga dan sekitarnya dikelilingi dengan air. Lalu jadilah bumi seperti bola yang ada di dalam air. Cukup sekian dulu ya. Kita lanjut di video berikutnya dengan tema yang sama. Jangan lupa dukungannya untuk kami agar kami terus semangat berbagi kebaikan dengan mensubscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like dan share-nya apabila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.